Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. Tema renungan saat ini adalah hati yang lega, hidup yang merdeka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa kesal ketika melihat teman kita lebih sukses, lebih disukai, atau lebih diperhatikan daripada diri kita? Tanpa sadar, perasaan itu bisa tumbuh menjadi iri hati, sebuah racun halus yang perlahan merusak hati dan hubungan kita dengan sesama. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang nelayan yang menangkap banyak udang dan memasukkannya ke dalam ember. Ketika seekor udang hampir berhasil memanjat keluar, udang-udang lain justru menariknya kembali ke bawah. Akibatnya tidak ada satupun yang bisa lolos. Akhir dari semua udang itu adalah sama, yaitu menjadi santapan bagi manusia. Kisah ini menjadi gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi ketika manusia dikuasai oleh iri hati. Bukannya saling menolong untuk maju, kita justru saling menjatuhkan. Iri hati membuat seseorang kehilangan rasa syukur dan sukacita. Ia tidak lagi fokus pada berkat yang telah Tuhan berikan, tetapi terus membandingkan diri dengan orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Alkitab menegaskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Iri hati seperti api kecil yang dibiarkan menyala, lama-kelamaan membakar habis kebaikan dalam diri kita. Yusuf pernah menjadi korban iri hati kakak-kakaknya. Karena iri melihat kasih Yakub yang lebih besar kepadanya, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Betapa mengerikan dampak iri hati yang tidak dikendalikan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, iri hati juga membuat kita sulit untuk menikmati damai sejahtera. Hati menjadi gelisah, selalu merasa kurang, bahkan tidak bisa bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Padahal Tuhan memberi setiap orang jalan dan waktu yang berbeda. Keberhasilan orang lain bukanlah ancaman bagi kita, tetapi undangan untuk percaya bahwa Tuhan pun sanggup mengangkat hidup kita tepat pada waktunya. Hidup yang dipenuhi dengan iri hati seperti memikul beban berat setiap hari. Sebaliknya, hati yang bersih dari iri hati adalah hati yang merdeka. Ia bisa bersuka cita atas keberhasilan orang lain, tetap tenang ketika menunggu giliran, dan selalu bersyukur atas berkat yang dimiliki. Cara terbaik untuk mengalahkan iri hati adalah dengan mengasihi dan bersyukur. Ketika kasih memenuhi hati kita, tidak ada ruang bagi iri hati. Ketika kita bersyukur, kita melihat bahwa hidup kita pun penuh dengan kebaikan Tuhan yang layak untuk dirayakan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari
Kita belajar untuk memiliki hati yang lega, hati yang bebas dari iri dan kepahitan. Sebab hati yang bersih memancarkan damai sejahtera dan membawa hidup yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk bersyukur atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari iri hati yang mencuri damai sejahtera. Penuhi hati kami dengan kasih dan pengertian, agar kami dapat bersukacita atas berkat yang Kau berikan, baik dalam hidup kami maupun sesama kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkatinya. Kami ingin menyerahkan juga bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.